Tapi kan harus diakui juga gini Mbah, laut itu memang beda kalau kita ke pantai yang di daerah-daerah kita. Jarang sekali ditancepin peringatan nih, ini dalam, ini ombaknya besar dan lain. Tapi di sana itu ditancepin, berarti memang di pantai Drini sendiri Mbak itu memang terkenal akan apa ya, keangkerannya ibaratnya gitu kan, dengan ancaman nyawa gitu. Tapi kok kenapa anak-anak nyebur ke dalam laut, adanya katanya tim SAR di sana, tapi kok seolah-olah hanya peringatan toa aja gitu. Seharusnya kan kalau saya lihat di sini, andai kata, tapi nggak mau nyalahkan tim SAR. Andai kata tim SAR yang jika saya bilang penjaga pantai mau lebih aktif, kemudian turun dekat anak-anak itu, Mbak, kemudian mengawasi, membatasi, saya rasa hal seperti ini tidak akan terjadi, sih. Ya. Terlepas dari Mbak Hilo bilang di sana ada penjaga gaib, di sana ada kerajaan di bawah laut dan lain-lain. Saya rasa kalau misalkan kembali lagi ke sumber daya manusianya yang mau lebih proaktif, mungkin hal ini nggak akan terjadi gitu loh. Gimana menurut Mbak? Ya, bisa jadi ya. Mungkin ini mereka kalau kita bilang ya bisa jadi menganggap sepele gitu ya. Yang hal-hal tidak diduga-duga. Ini siapanya dulu nih? Tim sekolahnya, penjaga pantainya dalam ini tim SAR, atau pengelola pantainya? Ya mungkin tidak ada koordinasi ya antara penjaga pantai, antara para wisata, tidak ada koordinasi. Ada koordinasi mungkin diabaikan. Diabaikan itu juga. bisa seperti itu. Nah, ataupun begini ya, karena murid-muridnya terlalu happy sekali, mereka merasakan aman-aman saja gitu. Nah, mereka itu lalai gitu ya, bahwasanya ombak itu kan sangat besar sekali, mereka tidak memikirkan bahaya. Kalau kita berbicara ombak, Mbah, kalau memang dia memang sudah meminta, kayak kemarin aja ya, itu rombongan bus anak sekolah juga kenanya di bus toh, busnya yang alami kecelakaan gitu. Itu gimana? Ya itu tadilah, memang ada nggak kalau istilah dalam gaib itu menggantikan apa ya, menggantikan posisinya gitu ya. Misalnya gini ya, misalnya mungkin ini nggak kena nih di siswanya karena udah diritualkan, udah dimintain, tapi harus ada yang kena gitu, yang jadi korban gitu. Oleh sebab itu digantikan sama yang lain gitu. Ada nggak seperti itu dalam hal gaib? Ya ada sih, ada juga. Ada gitu ya. Juga. Jadi kematian tetap harus kematian, walaupun dia tidak mati harus ada yang penggantinya gitu ya. Ada seperti itu. Ada gitu ya. Ada. Oke, kita lanjut di fakta selanjutnya. Ini ada video call terakhir dengan orang tua. Saat dalam perjalanan menuju Yogyakarta, Alfian masih sempat berkomunikasi dengan orang tuanya melalui panggilan video. Sempat video call saat dia sudah berangkat, memastikan posisi duduknya di bus, posisi di tengah, ujar Mat Sarip sang ayah. Kemudian yang ketiga adalah firasat buruk sang ayah. Jadi memang bukan hanya sang anak ya yang merasakan hal aneh, ada gelagat yang tak biasa, tapi sang ayah juga memberikan adanya firasat ya. Firasat tidak enak gitu. Kata sang ayah, dia merasakan firasat buruk pada hari kejadian dalam perjalanan menuju tempat kerjanya di Kediri. Ia mengalami musibah kecil yang membuatnya semakin gelisah. Pada jam 3.30 saya berangkat kerja karena masuk pagi. Firasat saya, ban sepeda motor saya bocor jam 4.30 tuh. Sampai lepas ban yang dalam nih. Gimana Mbah? Itu jarang sekali ya ada orang bocor kemudian sampai ban dalamnya itu keluar gitu. Ini sang ayah korban ini Mbah. Ya itulah yang arti kata dia memberikan tanda-tanda gitu ya. Yang gaib tidak beres seperti itulah. Nah seperti itu. Nah itu biasa mungkin kalau orang yang memahami gitu ya. Contohnya begini saja, kita ingin berpergian gitu ya, tapi kita punya firasat tidak enak gitu, jangan kita pergi, tunda saja. Ini kan firasat ini muncul setelah pergi Mbah sang anak ini, setelah ada di dalam bus toh, gitu tuh. Ya,
sebaiknya itu tadilah. Firasatnya udah datangnya udah telat duluan gitu loh. Iya. Lagipun gini juga, mungkin ya ketika itu kurang memperingati lagi ketika dia mendapatkan tidak enak seperti itu ya. Seharusnya dia koordinasi lagi. Saya gini nak, saya ada firasat tidak enak lah seperti itu ya, koordinasi dengan anak tersebut. Kamu hati-hati, diberi saran-saran seperti itu ya. Oke. Ya, itu mudah-mudahan ya mereka ini tidak bagaimana ya, tidak seperti lupa diri gitu. Jadi mereka bisa menguas diri gitu di suatu tempat rekreasi itu gitu. Oke. Mbak, ini terkait dengan Pantai Drini, Mbah, dengan sosok Nyi Roro Kidul yang merupakan tokoh legenda yang sangat terkenal dalam budaya Jawa. Menurut cerita rakyat, Nyi Roro Kidul adalah Ratu Laut Selatan yang diyakini menguasai samudra di sekitar pantai selatan Pulau Jawa. Banyak orang yang mempercayai bahwa pantai-pantai di sepanjang pesisir selatan Jawa, termasuk Pantai Drini ya, dianggap sebagai wilayah kekuasaannya. Beberapa orang mengunjungi pantai tersebut percaya bahwa Nyi Roro Kidul bisa mengambil pengunjung yang tidak berhati-hati, terutama jika mereka melanggar pantangan atau tidak menunjukkan rasa hormat kepada laut. Ya. Rasa hormat. Menurut Mbah Hilo, Ya. kita datang nih rombongan nih Benar. ke pantai yang ada di selatan Jawa. Ya. Harus apa nih? Nah, inilah. Kita yang dewasa mungkin mengerti, Iya. tapi namun anak-anak gimana? Mungkin Mbak Hilo bisa sedikit menceritakan. Ya, mungkin begini. Mereka ini tidak menjaga sikap, ya. Tidak menjaga sikap. Kadang kan bicara di laut ini kita tidak boleh sembarangan. Ya. Apalagi kita berbicara kotor atau memaki seperti yang lain-lain ya. Itu tidak sangat dipantangkan sekali gitu. Nah, jadi mereka ini mungkin sangat mengabaikan ya. Mereka itu lalai sehingga ucapan-ucapan mereka tidak wajar gitu ya. Sehingga mungkin bisa jadi sang penguasa Laut Kidul tersebut murka seperti itu. Jadi intinya kita datang ke sana, kita tahu nih, yang tahu ya, menceritakan bahwasanya di sana ada kerajaan yang gaib gitu ya. Kita harus menghormati, salam walaupun tidak ada orang saling di menghargai depan, gitu ya Mbak Ilo ya. Bukan kita yang arti kata untuk menyembah mereka, tidak. Karena mereka ini adalah sama-sama manusia atau jin ataupun penguasa tersebut adalah sama-sama makhluk ciptaan Tuhan begitu. Nah, tinggal lagi wujudnya mereka ini tidak terlihat. Jadi sebaiknya kita saling menghargai begitu. Mbak Ilo, mungkin kita sampai sini dulu, besok kita sambung lagi karena entah kenapa device kita ini ada masalah ya teman-teman. Ketika kita membahas seperti ini, padahal tadi oke-oke aja ya, namanya hal gaib kita nggak bisa menebak gitu. Yang pasti kita doakan Mbak Ilo, semoga para korban, keluarga, teman yang ditinggalkan tabah ya atas kehilangan 4 orang terkasih ini, teman-teman kita, adik-adik kita ya. Semoga kejadian yang sama tidak terulang kembali Mbak Ilo. Ini jadi pelajaran yang pertama, mungkin bahkan yang terakhir kali ya. Jikapun memang nantinya ke depan tetap dibuka pantai tersebut, ya saya minta kita semua berharap tim yang ditugaskan penjaga pantai lah kalau kita bilang itu proaktif gitu. Jangan apa ya, lepas pandangan gitu. Kalau bisa pun pakai teropong kayak di luar negeri tuh. Lihat teropong tuh, anak-anak udah lewatin batas enggak gitu. Itu sebaiknya digiring. Tarik seperti ke apa lagi, jangan terlalu kalau ke tengah-tengah seperti itu. Kalau kayak petani bebek ya Mbak Ilo, kalau misalnya nggak dikontrol ya dia entah kemana-mana. Tapi kalau dikontrol ya dia akan sesuai dengan batasan-batasan yang sudah ditetapkan. Sampai sini dulu Mbak Ilo, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.